Selamat datang di channel Setelan Guru. Kali ini kami akan menyajikan sebuah alur cerita film yang berjudul Thinner. Mari simak videonya. Kisah akan dimulai pada seorang pria bertubuh gemuk bernama Billy. Adalah seorang pengacara yang hidupnya sejahtera, yang punya rumah bagus, istri cantik, dan seorang putri yang beranjak remaja. Saking sejahteranya Billy saat ini memiliki berat badan di atas 150 kg, yang hal itu sama sekali tidak mengganggunya, bahkan ia nampak happy-happy saja, meski sang istri sudah menerapkan program diet beberapa minggu terakhir ini. Saat ini kebetulan Billy sedang membela seorang mafia kaya raya bernama Richie yang sedang tersandung kasus serius. Ya, memang Billy merupakan seorang pengacara pembela kaum-kaum konglomerat yang sering menzolimi kaum-kaum lemah yang tertindas, yang dengan kecerdasan dan kelihayannya dalam memanipulasi sebuah kasus, Richie akhirnya terbebas dari tuduhan dan kasusnya pun ditutup saat itu juga. Richie mengundang Billy makan sepuasnya di atas kapal, di mana ini adalah sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah Billy berikan. Bahkan setelah Richie membayar mahal firma atau kantor tempatnya bekerja, itu masih belum cukup untuk membalas budi, sehingga Richie berjanji akan selalu siap dan siaga apabila suatu hari nanti Billy membutuhkan bantuannya. I know you had the lobby, Mr. Billy kembali ke kantornya tepat saat ada Pekan Raya Gypsy, atau semacam perayaan yang diadakan oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah. Yang di sana kita akan diperkenalkan ada dua sahabat Billy, yaitu ada bapak kepala polisi dan ada bapak hakim yang sama-sama kurang menyukai kelompok Gypsy atau Pekan Raya yang diadakan di kota mereka ini. Tidak siang tidak malam Billy kembali makan dengan sangat lahap ketika atasannya yang bernama si bos mengundang Billy dan istrinya untuk makan malam, yang karena tak ingin suaminya meledak, sang istri pun buru-buru mengajak Billy pulang agar program dietnya tidak berantakan. Saat sedang di jalan itulah sang istri tiba-tiba ingin merasa sensasi lain dalam bercinta, yakni melakukan hubungan badan saat berkendara, di mana keputusan tersebut akan menjadi sebuah penyesalan besar, yang mana ketika ada seorang nenek-nenek Gypsy yang akan menyeberang, Billy tak sengaja menabraknya tepat saat dirinya sedang menikmati pengamputan ringan oleh istrinya. Besoknya dilakukan persidangan dengan saksi mata yang seorang dokter apotik yang sedang berjaga pada malam itu, di mana bapak hakim dan bapak polisi merupakan sahabat dekat Billy, sehingga kasus ini dinyatakan murni sebagai kecelakaan bukan kelalaian. Dan keputusannya Billy diperbolehkan pulang ke rumahnya. Saat akan pulang itulah muncul seorang kakek pakai Gypsy yang merupakan suami dari si nenek Gypsy yang sudah Billy tabrak tadi malam. Di mana beliau mengusap pipi Billy sambil mengatakan thinner, yang artinya lebih kurus, seolah ada maksud tertentu dari perkataannya tersebut. Seminggu kemudian tepat di pagi hari seperti biasa Billy menimbang berat badannya yang ternyata sudah turun sekitar 7 kg, sehingga sang istri pun sangat senang mendengarnya karena menganggap jika program diet yang dia terapkan terbukti berhasil. Namun si istri agak sedikit risih ketika melihat Billy masih aktif makan cemilan, karena mentang-mentang sudah turun 7 kg, terus sekarang bisa makan apa saja sepuasnya gitu? Si istri hanya takut jika itu bisa merusak program dietnya. Suatu hari setelah Billy selesai bermain golf bersama para hakim dan atasannya, si hakim menunjukkan kondisi kulitnya mengalami kayak semacam iritasi. Sejak kemunculan si kakek Gypsy yang juga mendatanginya, di mana Billy cukup terkejut saat mendengar jika si hakim juga sempat disentuh oleh si kakek Gypsy tepat di titik iritasi pada kulitnya. 1 minggu berlalu kini berat badan Billy turun drastis, yaitu sekitar 11 kg, yang berarti dalam 2 minggu terakhir ini Billy mengalami penurunan berat badan sekitar 18 kg. Awalnya sempat senang tapi lama-lama kok semakin khawatir si istri ini karena gejala penurunan berat badan yang drastis adalah tanda-tanda awal penyakit kanker yang menggerogoti tubuh seseorang. Sehingga Billy disarankan untuk pergi ke dokter memeriksakan kesehatannya. He wants you to take a few tests.
Beliau bernama Dr. Mike adalah seorang dokter sekaligus sahabat Billy dan istrinya yang memang sudah saling kenal sejak lama. Di mana setelah dilakukan pemeriksaan dan cek laboratorium, tidak ditemukan penyakit yang serius alias tidak ada penyakit yang ditemukan. Pada intinya dokter itu mengatakan Billy baik-baik saja. Billy langsung pergi ke tukang jahit untuk membeli baju baru yang pas dengan tubuhnya sekarang. Di mana si tukang jahit merasa sangat penasaran dengan program diet macam apa yang dijalankan oleh Billy, sampai-sampai turun drastis seperti ini. Berbeda dengan orang-orang yang memandang kagum terhadap perubahannya, Billy merasa seperti tidak percaya diri, merasa aneh dengan bentuk tubuhnya yang baru, sehingga dia pun makan malam yang sangat lahap, sampai-sampai membuat putrinya menjadi jengkel. Yang menarik adalah, meski pola makan Billy tidak berubah dan makan banyak seperti biasanya, berat badannya malah semakin berkurang dan berkurang saja setiap hari. Sehingga dengan fakta tersebut, Billy memilih untuk tetap makan enak lahap dan nafsu. Toh tetap saja berat badannya akan tetap berkurang. Maka saat itu Billy melihat istrinya si Hakim yang beberapa waktu terakhir ini sering duduk makan malam sendirian tanpa ditemani suaminya, sehingga penasaran, Billy pun memutuskan untuk mendatangi rumah si Hakim menanyakan tentang keberadaan si Hakim saat ini. Dan ternyata si Hakim saat ini sedang dirawat di klinik di luar kota, di mana kondisi kulitnya yang iritasi merupakan gejala awal untuk penyakit serius yang dideritanya, yang hal itu terjadi sejak si Hakim bertemu dengan si kakek Gipsy, yang mana istrinya percaya jika apa yang terjadi pada suaminya adalah kutukan Gipsy yang diberikan oleh si kakek atas hukuman yang semua ini tidak akan terjadi apabila Billy tidak melibatkan si Hakim untuk menutupi kasus tersebut dan memenangkannya di persidangan. Billy pun menelpon Richie si mafia untuk menanyakan tentang kebenaran adanya kutukan Gipsy, yang informasi yang didapat dari ibunya Richie langsung yaitu kutukan Gipsy memang ada meski sebagian orang menganggap sebagai mitos belaka, tetapi apabila seseorang terkena kutukan maka hanya orang yang bersangkutanlah yang bisa mencabut kutukan tersebut. Masih kurang yakin si Billy pun pergi ke rumah bapak kepala polisi yang ikut terlibat dalam kasusnya, di mana juga mengalami kutukan yang sama setelah didatangi kakek Gipsy. Bedanya jika si Hakim dikutuk memiliki kulit kering seperti kadal dan Billy semakin kurus saat ia makan, maka si bapak kepala polisi ini tubuhnya membengkak setiap kali dia BAB di toilet. Mendengar rencana Billy untuk mencari si kakek Gipsy, bapak kepala polisi pun memberi sebuah pistol kepada Billy untuk mengakhiri penderitaan ini. Di mana Billy yang tidak setuju dengan cara brutal dan kekerasan pun memilih untuk pergi tetapi ia mendengar suara tembakan yang terdengar dari dalam rumah yang sepertinya si bapak polisi sedang melakukan bunuh diri. Saat Billy pulang ke rumah itulah ia mendapati Dr. Mike baru saja keluar dari rumahnya, sehingga Billy yang sedang banyak pikiran pun menjadi sangat sensitif, yang gampang curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa dokter dan istrinya mungkin baru saja melakukan perselingkuhan. Billy pun langsung masuk ke dalam rumah dan menceritakan tentang kutukan Gipsy yang ada pada tubuhnya kepada sang istri yang tidak percaya terhadap hal mistik alias tahayul pun meminta Billy untuk segera pergi ke klinik untuk memeriksa sesuai saran dari Dr. Mike. Hal ini pun membuat Billy semakin marah. Keesokan paginya Billy dan sang istri menghadiri acara pemakaman si bapak polisi yang tewas akibat bunuh diri semalam, yang di situ Billy melihat Dr. Mike dan istri Billy nampak sedang berpegangan tangan. Hal ini membuat Billy curiga. Padahal mereka berdua sedang membicarakan mental Billy yang semakin hari semakin tidak stabil. Namun Billy yang sudah terlanjur buruk sangka pun tetap menganggap pasti ada hubungan serius di antara mereka berdua. Billy pergi menemui sahabatnya yang seorang detektif untuk melacak kemana perginya si kakek Gipsy dan rombongan Gipsy-nya, yang alangkah sangat terkejutnya Billy saat mendengar jika nenek yang ia tabrak bukan istri dari si kakek, melainkan putrinya si kakek. Si nenek berusia 75 tahun sedangkan si kakek berusia 106 tahun yang memiliki cicit yang sempat dilihat oleh Billy pada pekan raya Gipsy tadi. Mereka tergabung dalam rombongan Gipsy yang sering mengadakan pertunjukan di tempat yang berbeda. Pulang ke rumah Billy lagi-lagi memergoki istrinya sedang berduaan bersama Dr. Mike sambil berpegangan tangan lagi. Hati Billy semakin hancur.
Billy yang Wah pun memilih untuk pergi dan memilih untuk fokus dengan kutukannya, di mana dia sedang menemui seorang oknum agen perjalanan yang biasa memanipulasi kaburnya seorang koruptor ke luar negeri sehingga Billy memanfaatkan jasanya seolah membuat dirinya menghilang sampai urusannya berhasil diselesaikan. Singkat cerita, Billy sedang bersada di pasar malam, tempat si kakek dan cicitnya melakukan pertunjukan, di mana nampaknya mereka sudah mengetahui kalau Billy sedang mencari mereka berdua sehingga yang Billy dapatkan hanya teror lain yang membuatnya semakin ketakutan. Dan ya, Billy diselamatkan oleh si hakim yang wajahnya tampak semakin buruk, di mana ia menyetir mobil seperti orang yang sedang mabuk hingga muncullah si kakek membawa truk dan menabrak mereka. Ternyata itu semua hanyalah mimpi, tetapi ketika Billy menghubungi Nyonya Hakim, mimpinya tidak sepenuhnya meleset, karena si hakim baru saja ditemukan tewas setelah tertabrak truk pembawa bahan bakar. Siang harinya Billy mendatangi lokasi pasar malam tempat pertunjukan si kakek Gypsy, di mana Billy memasuki sebuah bar setempat untuk bertanya informasi mengenai keberadaan si kakek Gypsy, hingga ia mendapat alamat alias lokasi biasa kelompok kakek Gypsy berkemah, yang pria tersebut memperingati Billy harus hati-hati dengan kelompok kakek Gypsy tersebut. Rindu pada putrinya, Billy pun menghubungi rumah untuk menanyakan kabar tentang mereka berdua, di mana Billy lagi-lagi harus kecewa berat saat mendengar jika Dr. Mike hampir setiap hari datang ke rumah dan mengobrol berdua dengan istrinya yang hal itu membuat Billy semakin muak saja. Tak membuang waktu, malamnya Billy langsung datang ke perkemahan Gypsy untuk menemui si kakek. Di mana Billy secara terang-terangan mendatangi beliau untuk meminta mencabut kutukannya, yang mana ia diludahi ditendangi hingga jatuh sampai telapak tangannya berdarah, meskipun Billy bersujud dan berlutut mohon ampun karena tak sengaja menabrak putrinya akibat kelalaian, tetapi si kakek Gypsy tetap tidak mau mencabut kutukannya dan tidak sedikit pun memberi maaf kepada Billy yang malang ini. Keesokan Richie datang menemui Billy sesuai permintaan tolongnya kemarin, yang mana Billy langsung menceritakan tentang masalah yang ia hadapi sekarang, seperti istrinya yang berselingkuh dengan dokter dan kelompok Gypsy yang memberinya penderitaan luar biasa yang karena si kakek menolak mentah-mentah permintaan cabut kutukannya, maka daripada Billy yang mati sendirian, mendingan Billy meminta Richie untuk membuat si kakek dan kelompok Gypsy-nya mengalami penderitaan seperti yang dialami saat ini. Sebagai seorang mafia dengan segudang aksi kriminal, tak sulit bagi Richie untuk menebar teror seperti memberi racun pada anjing-anjing peliharaan kelompok Gypsy ini, kemudian mendatangi seorang pemuda lokal untuk membayarnya agar mau untuk menjadi seorang mata-mata mengawasi gerak-gerik kelompok Gypsy di perkemahannya. Yang sampai sini kita akan melihat kondisi Billy semakin memprihatinkan saja. Karena ironisnya jika dia makan maka tubuhnya akan semakin kurus dan lama-lama pasti akan mati, dan sebaliknya, jika dia tidak makan maka akan mati juga. Sungguh kenyataan yang sangat meliuk-liukkan. Keesokan paginya menghubungi Richie untuk melapor jika dirinya tak sengaja ketahuan sehingga Richie meminta si pemuda untuk kabur sejauh mungkin, tetapi tiba-tiba ia ketahuan. Saat Richie sedang mempersiapkan senjata untuk melakukan serangan terhadap kelompok Gypsy, saat itu pula lah mereka berdua dikejutkan dengan si pemuda yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana kedua matanya dilubangi dan mulutnya disumbal dengan kepala ayam, sehingga suasana film ini yang awalnya terlihat funny menjadi sangat gelap dan brutal gara-gara ambisi Billy yang ingin membalas perbuatan si kakek. Tak membuang waktu lama Richie langsung mendatangi camp Gypsy dan langsung menembaki mereka semua secara membabi buta, di mana Richie berhasil mendapatkan suami cicit dan mengikat kedua tangannya kemudian membiarkan kembali pada kelompoknya lalu menembak tepat di hadapan mereka semua. Keesokannya ketika dilakukan olah TKP, Richie menyamar jadi FBI untuk meminta informasi lebih lanjut pada si cicit mengenai kronologi yang terjadi semalam. Di mana Richie menculik si cicit menuju ke tempat tinggal Billy untuk membunuhnya di sana. Tetapi Billy merasa Richie sudah bertindak terlalu jauh pun merasa tindakannya sudah keterlaluan dan memintanya untuk tidak membunuh si cicit.
Setelah si kakek menyadari cicitnya diculik, Cici pun membawa Billy ke tepi pantai yang akan menjadi tempat pertemuan dirinya dengan si kakek Gypsy, di mana Richie sendiri akan pulang kembali ke tempat asalnya dan mempersilahkan Billy membereskan urusan dengan si kakek tersebut. Setelah menunggu berjam-jam, si kakek akhirnya muncul sesuai dengan pesan yang ditinggalkan oleh Richie. Si kakek akhirnya mau mencabut kutukannya setelah Richie mengancam akan membunuh cicitnya dan terus melakukan teror terhadap kelompok Gypsy-nya. Bukan berarti kakek memaafkan perbuatan Billy, tetapi beliau hanya ingin masalah ini cepat selesai dan cara mencabut kutukannya pun tidak semudah saat memberikannya karena Billy harus mencari seseorang untuk memakan kue pai yang sudah dilumuri darahnya. Yang apabila sudah ada orang yang memakan kue pai tersebut, maka kutukan Billy akan hilang dengan sendirinya. Billy langsung menelpon rumah dan menyuruh putrinya untuk menginap semalam di rumah tantenya yang ada di Sulawesi Makassar, di mana hal ini bagian dari rencana Billy untuk sembuh dari kutukan karena orang yang akan Billy berikan pai tersebut adalah istrinya sendiri yang dianggap sudah berkhianat dan menjadi penyebab utama atas semua masalah yang terjadi. Jika saja sang istri tahan-tahan dulu alias tidak keras kepala saat ingin melakukan perang dingin saat berkendara, mungkin derita ini tidak pernah dia alami. Tiba di rumah, Billy langsung menemui istrinya dengan senyuman manis sambil menjelaskan bahwa kondisinya kini sudah berangsur membaik. Di mana Billy menyuruh sang istri untuk pergi ke dapur dan makan kue pai spesial yang sudah ia bawa. Keesokan paginya Billy mendapati istrinya sudah mati dengan tubuh mengering seperti dehidrasi, pertanda bahwa dia sudah memakan kue painya. Ia pun lega karena rencananya pun berhasil. Billy seketika dikejutkan 2 buah piring bekas tergeletak di wastafel yang berarti ada orang lain selain istrinya yang memakan kue pai tersebut. Dan orang itu adalah putrinya sendiri yang tidak jadi menginap di rumah tantenya. Putrinya memakan kue pai tersebut pagi ini sehingga kemungkinan dia akan mati dalam beberapa jam lagi. Sempat merasa bersalah tentang apa yang terjadi pada putrinya, Billy berniat untuk bunuh diri dengan cara memakan kue pai tersebut, tetapi ya, ternyata itu adalah Dr. Mike yang datang untuk berkunjung rutin harian, di mana Billy menawarkan untuk sarapan kue pai bareng sehingga entah apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Billy ikut makan dan mati bareng-bareng atau dia tetap melanjutkan hidupnya. Billy meninggalkan penonton dengan senyuman di wajahnya. Tamat. Ending yang sangat mempenasarankan hati kita, hati kamu, hati mereka, dan hati kalian semua. Inilah alasannya kenapa seorang istri sah nikah gereja dan nikah kantor urusan agama alias kantor KUA, tidak boleh membiarkan tamu laki-laki yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah tanpa seizinnya sang suami, walaupun tukang listrik sekalipun yang kebetulan mau perbaiki lampu yang kebetulan error. Karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diingini pun meski tidak melakukan apa-apa, ditakutkan akan timbul fitnah dan salah paham dan anggapan lain dari orang yang kebetulan melihatnya sehingga. Lihatlah seperti apa yang terjadi pada istri si Billy, meskipun dia dan si dokter tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali curhat mengenai keadaan sang suami. Tetapi Billy tetap saja berpikiran macam-macam setelah pertama kali melihat si dokter pertama kali keluar dari dalam rumahnya, dan alhasil lihat sendiri pada akhirnya itu semua menjadi masalah yang sangat besar. Dan ingat apa yang terjadi pada Billy dan keluarganya disebabkan oleh hawa nafsu sang istri yang ingin melakukan hubungan badan saat sedang berkendara, padahal hal itu bisa berpotensi akan terjadi kecelakaan, sehingga pesan yang mesti kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah melampaui batas. Ingat, gunakan pangkat jabatan dan kekuasaan dengan bijak, jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi merekayasa dan memanipulasi sesuatu yang bertentangan dengan keadilan seperti apa yang dilakukan oleh si Billy. Mungkin balasannya tidak sekarang dan mungkin balasannya tidak juga di masa depan, tetapi suatu saat nanti di alam selain dunia ini yang kita tinggal ini pasti akan ada balasan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh setiap manusia yang pernah hidup di dunia.